Aku Nuha, dan selamat datang di I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Kali ini aku bakal ngebawain sebuah series dari Netflix yang berjudul Sex Education yang nyatanya tidak benar-benar mengedukasi. Nah, series ini menceritakan tentang 3 remaja yang memiliki masalah dalam hidupnya tapi tetap selalu on fire dalam menjalaninya. Dimulai dari Otis, remaja berusia 16 tahun dengan masalah yaitu dia tidak bisa mencekik jagungnya. Padahal dia punya seorang ibu yang merupakan terapis dari sexuality. Lalu ada Eric yang merupakan pria berkulit hitam tapi punya tingkat kebengkokan yang kebangetan, serta ada Maeve, mbak-mbak sangar tapi harus hidup terlantar karena memiliki ibu seorang pecandu. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja. Cerita diawali dengan adegan pergulatan antara sepasang kekasih. Tapi nampaknya sang pria tidak nyaman dengan goyangan dari sang wanita. Untuk mengatasi hal tersebut, atau menjaga hati sang wanita lebih tepatnya, Mas Adam mencoba untuk memalsukan puncak kenikmatannya. Tapi bukannya senang, sang wanita malah merasa marah karena merasa ada dusta di antara mereka. Sehingga Mbak Ani selaku sang wanita langsung meninggalkan Mas Adam tanpa pesan, dan Mas Adam hanya bisa termenung meratapi segala kesalahannya. Lalu scene berpindah kepada Otis, remaja berusia 16 tahun yang baru saja bangun dari tidurnya. Seperti biasa, rutinitas yang dilakukan Otis adalah memalsukan pencekikan jagungnya agar tetap dikira sebagai anak remaja normal. Lalu setelah selesai melakukan pemalsuan itu, Otis pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Otis ternyata mendapatkan PR kimia, yang mana PR itu harus dikerjakan secara berkelompok. Dan kebetulan rekan kelompok Otis adalah Adam, pria yang ada di awal video. Nah, mau tidak mau Adam harus ke rumah Otis guna mengerjakan PR tersebut. Singkat cerita, sepulang sekolah, Adam datang ke rumah Otis guna mengerjakan PR itu. Namun, bukannya mengerjakan PR, Adam malah sibuk bersenang-senang dan berkeliling rumah Otis. Bahkan, Adam sampai menghirup asap-asap kenikmatan di rumah Otis. Sedang asik-asiknya mengkonsumsi asap kenikmatan dan asap kebahagiaan, tiba-tiba ibu dari Otis pulang. Chin yang merupakan ibu dari Otis pun tahu bahwa teman dari Otis sedang mengkonsumsi narkotika. Bukannya marah, sang ibu yang sableng malah ikut mengkonsumsi asap kenikmatan tersebut. Bahkan dia sempat nimbrung juga dan rocos tentang apa-apa saja resiko yang diterima oleh remaja apabila mengkonsumsi narkotika sedari dini. Adam yang merasa tersinggung pun seketika langsung meninggalkan ibu Otis bersama Otis di tempat itu tanpa meninggalkan pesan. Keesokan harinya, Adam yang ingin mengobati rasa marah dari Annie mencoba memberi Annie sebuah surprise dengan cara meminum 3 pil kekuatan secara sekaligus. Tapi naas, bukannya kenikmatan, Adam malah merasa kesakitan. Adam kesakitan karena jagung miliknya selalu saja memberontak, terbang ke sana kemari dan tidak dapat dikendalikan oleh Adam. Nah, ketika Adam sedang menikmati rasa sakit tersebut, tiba-tiba ia bertemu dengan Otis dan Maeve. Dan Otis yang merasa kasihan, langsung ingin menolong Adam dengan cara memberikan dia sesi curcol seperti yang dia lakukan dengan ibunya. Entah kebetulan atau tidak, ternyata curcol yang dilakukan oleh Otis ini sangat berpengaruh terhadap jagung milik Adam. Akhirnya jagung Adam bisa dikendalikan dan Adam pun menjadi lebih tenang. Tapi anehnya itu di sini. Ketika Adam sudah bisa mengendalikan jagungnya, entah dia kebisikan setan dari mana, Adam malah termotivasi untuk memamerkan jagungnya ke depan umum. Literally ke depan umum, yang mana ke seluruh siswa di sekolah tersebut. Nah, setelah memamerkan jagungnya, Adam langsung mencari Annie untuk melakukan pergulatan mesra. Setelah sekian lama melakukan pergulatan mesra, akhirnya Adam bisa merasakan kenikmatan yang dulu sempat hilang. Nah, Maeve yang mengetahui bahwa sang Adam kini sudah bisa menikmati puncak kenikmatan itu lagi, akhirnya terinspirasi untuk mengajak Otis guna membuka sebuah klinik gulat sehat.
di sekolahnya. Tapi, seperti bisnis pada umumnya, awalnya bisnis mereka tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Maeve terinspirasi untuk membuat sebuah gebrakan baru, yaitu dengan memberikan suatu diskon atau potongan harga guna mempromosikan klinik mereka. Singkat cerita, mereka mengadakan promosi itu di pesta milik Annie, ya, di rumah Annie. Dimana lagi kalau bukan di rumah Annie, soalnya pesta Annie juga. Nah, di rumah Annie ini, akhirnya Otis mendapatkan klien baru mereka, yaitu sepasang kekasih muda yang hanya bisa bergulat dalam kondisi gelap. Padahal sang pria menginginkan mereka bergulat dalam kondisi terang, namun sang wanita merasa insecure dengan tubuhnya, sehingga sang wanita menuntut sang pria agar senantiasa bergulat dalam keadaan gelap. Singkat cerita, setelah mereka curcol-curcol manja dengan si Otis, akhirnya kedua pasangan itu sudah bisa melakukan pergulatan mesra di dalam keadaan cahaya yang sangat terang. Nah, terus mengetahui hal tersebut berhasil, Otis pun beranjak pergi dari kamar mandi yang merupakan tempat konsultasi itu terjadi. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, Otis malah memergoki Maeve yang selesai bergulat dengan Jackson. Perlu diketahui, Jackson adalah sang bintang di sekolahan itu. Otis yang merasa canggung atas hal tersebut, lalu langsung pergi beranjak dari ruangan itu. Setelah selesai dari pesta milik Annie, ternyata rencana pemasaran mereka sangatlah berhasil, sehingga klinik gulat sehat mereka kini telah ramai oleh klien, dan itu menyebabkan mereka mendapatkan banyak uang. Selain mendapatkan banyak uang, karena banyak sekali waktu yang dihabiskan bersama oleh Otis dan Maeve, membuat Otis merasakan ada getaran-getaran cinta dalam jiwa mereka. Hingga suatu ketika, saat Maeve ingin mengajak Otis pergi ke suatu tempat, Otis merasa sangat bahagia dan merasa bahwa itu adalah sebuah kencan. Seperti anak remaja pada umumnya, Otis langsung pulang ke rumah berdandan rapi dan wangi-wangi. Pokoknya wangi banget lah gitu, kayak mau nemuin pacarnya. Setelah dia berdandan, ternyata ketika ia sampai di tempat yang dijanjikan, itu merupakan tempat aborsi. Si Otis yang bingung pun semakin keheranan, loh kok aku ada di tempat aborsi? Setelah dia bertanya pada Maeve, ternyata dia disuruh menemani aborsi si Maeve yang mana telah mengandung bayi milik Jackson, sang bintang sekolah. Otis yang kepalang marah dan lain sebagainya itu, ya udahlah dia nerima aja, soalnya toh aku juga sama Maeve, ya wis mau gimana lagi. Nah, atas kejadian ini, hubungan Maeve sama Otis itu semakin dekat. Tapi, seperti kisah romansa anak remaja pada umumnya, pasti selalu saja ada pengganggu dalam hubungan mereka. Nah, hubungan Maeve dan Otis ini diganggu oleh sang bintang sekolahan, yaitu Jackson. Yang mana ternyata Jackson menyukai Maeve. Karena Jackson tahu Maeve sangat dekat dengan Otis, maka Jackson mencoba meminta saran dari Otis. Otis yang tidak terima bahwa cem-cemannya itu disikat oleh primadona sekolah, akhirnya memberikan saran palsu kepada Jackson dengan harapan Maeve akan membenci Jackson karena melakukan hal yang menurut Maeve menjijikan. Namun, harapan Otis malah berkebalikan. Maeve malah menerima ungkapan cinta dari Jackson yang disampaikan secara romantis dan di depan umum pula. Akhirnya, Otis kecewa dan menjauh dari Maeve. Dan kejadian ini membuat hubungan Maeve dan Otis semakin renggang, serta membuat kliniknya macet. Kemudian scene melompat ke beberapa bulan pasca insiden jadian. Otis yang sudah legowo atas kebahagiaan yang diterima Maeve, masih saja dipanas-panasi oleh Eric yang tidak terima atas kemalangan yang menimpa sahabatnya. Nah, karena Eric merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut, maka Eric selalu saja memancing, ayo, masih bisa rebut, ayo, seperti itu. Tapi, Otis pun tidak terima dengan omongan dari Eric, sehingga untuk membungkam omongan dari Eric, Otis memberikan sebuah tiket festival, yaitu festival menonton film Hedwig and the Angry Inch, untuk hadiah ulang tahun Eric yang mana bertepatan jatuh di hari itu. Tapi rencana mereka untuk datang ke festival itu hancur berantakan, karena tiba-tiba ada klien dadakan yang meminta perlindungan. Karena ada foto lubang berjalannya yang tiba-tiba tersebar ke seluruh angkatan. Awalnya, Otis menolak job tersebut karena ia telah berjanji dengan sahabatnya. Selain itu, dia juga masih marah sih sama Maeve.
Tapi setelah Maeve menjelaskan duduk permasalahan kenapa Maeve mau membantu si klien ini, akhirnya Otis memutuskan untuk tetap membantu klien ini dan meninggalkan Eric sendirian dengan kostum Hedwig dari film Hedwig and the Angry Inch. Eric yang mengetahui bahwa Otis lebih memilih bersama Maeve akhirnya pun marah, dan kondisi ini diperparah dengan adanya rundungan yang diterima Eric di tengah jalan pulang. Selain Eric kehilangan handphonenya, Eric juga dirundung oleh orang-orang yang bisa dibilang sedikit rasis dan benci terhadap LGBT. Ya gimana nggak dirundung, nggak dipukuli ya? Wong si Eric aja pakai kostum dari filmnya Hedwig and the Angry Inch, yang mana itu merupakan film untuk merepresentasikan perjuangan dari LGBT. Dengan adanya kejadian tersebut, Eric menjadi makin marah pada Otis, dan dari sinilah hubungan persahabatan mereka hancur. Namun, hubungannya si Otis dengan Maeve malah berlangsung menjadi semakin baik. Ya, begini ya namanya anak muda. Ada temen, ada cewek, yang lebih dipilih yang cewek. Ya mbok tulung, temenmu tuh ada saat kamu seneng, kamu susah. Lah ini malah ditinggalin, milih sama cewek pas lagi seneng, giliran susah datang ke temen. Paico. Setelah kejadian perundungan yang diterima Eric, itu membuat Eric menjadi mawas diri. Ia kini berubah menjadi mas-mas lurus yang tidak LGBT lagi. Tapi perubahan itu membuat Eric menjadi manusia sok jagoan, yang mana tidak sungkan-sungkan untuk melemparkan bogem mentah ke muka orang-orang yang sempat menghina atau mengejeknya. Perubahan yang drastis ini membuat Eric mendapatkan skorsing selama 1 semester penuh. Ya gimana nggak diskor tiba-tiba mukul muka orang? Karena ada skorsing ini membuat Eric berpikir dan mengevaluasi diri sebelum akhirnya Eric kembali menjadi mas-mas bengkok seperti awal. Dan perlahan-lahan hubungan Eric dengan Otis pun menjadi baik seperti dulu lagi. Bersamaan dengan membaiknya hubungan antara Otis dan si Eric, Maeve pun merasa hampa atas hubungannya dengan Jackson. Perlahan-lahan, Maeve mulai sadar bahwa sesungguhnya Maeve lebih mencintai Otis daripada Jackson. Akhirnya, Maeve pun putus dengan Jackson. Dan Maeve yang sadar bahwa dia cinta dengan Otis pun ingin menemui Otis ke rumahnya. Tapi semua terlambat, karena Otis kini sudah bersama Ola, gadis pindahan yang tiba-tiba dapat merebut hatinya Otis. Maeve yang ingin mengungkapkan isi hatinya pada Otis malah dibuat kecewa, karena dengan mata kepala Maeve sendiri, Maeve melihat bahwa Otis sedang bermesraan dengan Ola. Lebih parahnya lagi, mereka sedang melakukan transaksi jigong di depan Maeve. Dan Maeve yang kecewa pun akhirnya meninggalkan Otis. Season 1 ini ditutup dengan adegan yang menampilkan sang pemeran utama atau Otis akhirnya bisa mengatasi kelainannya, yaitu tidak bisa mencekik jagungnya sendiri. Dan akhirnya Otis pun bisa merasakan keajaiban yang dihasilkan dari jagungnya sendiri. Nah, itu dia adalah recap season 1 dari Sex Education. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita cerna atau kita dapatkan dari series ini, seperti pentingnya pertemanan, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dan benar dengan keluarga, dan masih banyak lagi. Dan jujur aku sendiri sangat salut pada ayah Eric. Mengetahui bahwa anaknya adalah seorang gay, ayahnya tidak serta-merta menghardik seorang Eric. Dia malah memberikan support yang begitu besar pada Eric karena tahu bagaimana perjuangan menjadi seorang LGBT itu sendiri. Nah, dan menurutku itu merupakan sosok figur ayah yang cukup baik atau sangat baik malah untuk anak-anak kedepannya. Kenapa? Karena ayah Eric tahu apa yang harus ia lakukan, dan ayah Eric tidak memaksakan kehendak. Karena ayah Eric tahu yang akan menjalani kehidupan Eric adalah Eric itu sendiri. Sekian recap series kali ini. Silahkan klik tombol like apabila kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar apabila kalian ingin ada rekomendasi film yang ingin kami bahas atau apapun itu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.